Jam menunjukkan pukul 7 malam. Setelah menyelesaikan tugas kuliahnya, Sahla berniat untuk bersantai di malam minggu ini. Gadis itu keluar dari dalam kamar hendak menonton acara televisi. Namun, kini fokusnya teralihkan pada Araf yang sepertinya akan pergi keluar. "Tumben, mau kemana?" tanya Sahla penasaran. "Alfamart yang di depan, lo mau nitip sesuatu?" Sahla berpikir sejenak, jika Araf pergi dia akan sendirian di sini. Seketika rasa takut menyergap dirinya. "Gue pengen ikut." Araf menatap Sahla. Gadis itu hanya memakai kaos tipis dan hot pants. Araf bahkan sempat menelan salivanya saat melihat kaki jenjang Sahla yang terlihat mulus. Tersadar, Araf menggelengkan kepala mencoba menghalau pikirannya. "Yakin lo mau ikut dengan pakaian seperti itu? Kalau gitu tunggu gue. Jangan sampai lo ninggalin gue sendiri di sini." Sahla lantas kembali melangkah menuju kamarnya. Sementara Araf mendudukkan dirinya di atas sofa menunggu Sahla sembari membalas pesan dari teman-temannya. "Udah, ayo." Araf mendongak, kembali meneliti penampilan Sahla. Gadis itu hanya mengganti hot pants dengan celana panjang, tidak dengan kaos tipis yang dipakainya. Araf beranjak dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengambil barang yang dibutuhkan, Araf keluar lantas mendekati Sahla. "Pakai, nanti lo kedinginan," ujar Araf sembari memberikan hoodie yang dibawanya pada Sahla. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Sahla hanya menurut dan langsung memakai hoodie milik Araf. Hoodie Araf tampak kebesaran jika dipakai oleh Sahla, membuat tubuh gadis itu seakan tenggelam di dalam hoodie Araf. Araf tertawa, melihat Sahla yang begitu menggemaskan. Dia merapikan rambut Sahla yang terlihat acak-acakan. "Hoodie lo gede banget. Lo yang kecil." "Dih, mana ada kecil. Badan lo tuh yang kegedean. Lo kecil." Sahla mengerucutkan bibirnya, sontak membuat netra Araf fokus pada bibir Sahla yang sialnya selalu menggoda untuk dicium. Tanpa aba-aba apapun Araf mendekatkan wajahnya, tak mau membuang waktu. Araf langsung mengecup bibir merah itu. Mendapat ciuman tiba-tiba dari Araf, membuat Sahla mengerjapkan matanya. Sahla mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tak karuan. Seolah mendapatkan lampu hijau, Araf menyeringai di balik ciumannya. Cowok itu melingkarkan tangannya di pinggang Sahla membawa gadis itu agar semakin menempel padanya. Sahla tak menolak, gadis itu malah berpegangan pada bahu Araf. Satu tangan Araf merengkuh wajah gadis itu, lalu semakin memperdalam ciumannya. Lagi, ciuman ini Araf yang mendominasi. Araf sedikit memiringkan kepalanya agar mendapat akses meraup bibir Sahla yang lembut dan begitu manis. Sahla tak dapat mendefinisikan apa yang tengah dia rasakan sekarang. Sudah 3 kali Araf menciumnya dan entah mengapa Sahla seolah menikmati ciuman yang diberikan Araf. Terlalu menikmati bibir Sahla yang manis, membuat Araf enggan menghentikan ciuman tersebut. Namun, Araf tidak mau membuat Sahla kehabisan napas. Detik terakhir, Araf M3-nya 4P bibir bawah Sahla lantas menjauhkan wajahnya. Napas Sahla memburu, bibirnya nampak merah dan basah akibat ciuman dari Araf. "Sorry, gue gak bisa nahan," ujar Araf, suaranya terdengar begitu berat. Sahla mengulum bibirnya, gadis itu nampaknya belum tersadar dengan posisi tangannya yang masih bertengger pada bahu Araf. Tentu saja, Sahla membutuhkan pegangan di saat kakinya terasa seperti jeli. "Kita jadi ke Alfamart kan? Banyak banget belanjaan cemilan loh," seru Sahla. Melihat keranjang yang Araf bawa penuh dengan cemilan makanan ringan. "Buat lo juga kok ini," balas Araf santai. "Gue gak perlu, gue bisa beli sendiri nanti." Araf menatap Sahla. "Cuma buat stok di apart aja, misal kalau lo males keluar tapi pengen ngemil tinggal ambil." Sahla mengangguk paham,
keduanya kembali berjalan perlahan. Sahla hanya mengikuti langkah pelan Araf dari belakang. Kini cowok itu tengah memilih minuman berasa yang ingin dia beli. Kalau buat makan, kayak telur, sayur atau daging itu lo juga yang beli? No, itu Ibun yang beli. Setiap sebulan sekali Ibun pasti isiin kulkas gue. Setelah merasa cukup, Araf beralih ke kasir untuk membayar belanjaannya. Sementara Sahla, dia lebih memilih untuk menunggu Araf di luar. Sahla mengusap lengannya ketika angin berhembus, untung saja Araf meminjamkan hoodinya. Setelah beberapa menit kemudian, Araf keluar dengan kedua tangan yang menenteng kresek. Keduanya lantas berjalan beriringan. Kayaknya lo takut kalau ditinggal sendirian, ujar Araf. Gue selalu ngerasa takut banget. Soalnya gue punya trauma waktu kecil. Jadi gue gak bisa kalau ditinggal sendirian, balas Sahla. Gue boleh kan minta tolong sama lo, khususnya kalau malam jangan tinggalin gue sendiri, lanjut Sahla. Noted, gue pasti ingat hal itu. Kalau lo sendiri gimana? Kenapa milih tinggal sendiri? Lo kan masih bisa tinggal sama ibun lo. Araf menghela napas pelan. Gue gak suka dikekang. Kalau gue di rumah, ayah pasti selalu ngekang gue. Waktu masuk kuliah gue mutusin buat tinggal sendiri. Ayah lo seperti itu mungkin untuk kebaikan lo juga. Gue tahu itu, setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Begitupun orang tua gue dan lo. Tapi ayah gak ngebiarin gue untuk punya pilihan sendiri. Selalu aja gue harus nurut apa kata dia. Sometimes, I feel tired. Sahla mengusap pelan bahu Araf, mencoba untuk menenangkan cowok itu. Araf menoleh pada Sahla yang tersenyum ke arahnya. You need a hug, Here? Sahla dengan ragu mengangguk, lagi pula keadaan jalanan terasa sepi. Tidak akan ada orang yang melihat mereka. Kenapa gak di apart aja? Terus kita lanjut ciu. Lo? Dikasih hati malah minta jantung. Udahlah gak usah, mesum banget jadi cowok. Kesal Sahla lantas berjalan cepat meninggalkan Araf yang tertawa. Sepertinya, menggoda Sahla akan menjadi hobi baru untuk Araf. White, lo kayak gak asing, ucap seorang cowok sembari menunjuk ke arah Sahla. Sahla membuang napas kasar, dia tidak tahu jika teman-teman Araf akan berkunjung ke apartemen. Bukan hanya 1, tapi 4. Ya, mereka semua anggota band yang diketuai oleh Araf. Melihat dirinya kini menjadi pusat perhatian, Sahla hanya bisa mengusap tengkuknya karena merasa gugup. Lo cewek yang cium Araf di pesta ulang tahunnya Klaya, right? Kini seorang cowok bertopi yang bertanya pada Sahla. Kenapa lo pada gak ngabarin gue kalau mau datang ke sini? Tanya Araf yang baru sampai di apartemennya. Kalem, bro. Lo takut ketahuan kalau menyembunyikan cewek di apartemen lo sendiri. Araf memutar bola mata jengah. Tangannya meraih lengan Sahla agar gadis itu mengikuti Araf menuju kamar gadis itu. Lo di sini aja, jangan keluar. Gue simpan beberapa cemilan di sini buat lo, jadi lo gak perlu keluar. Melihat Sahla yang masih bungkam membuat Araf menepuk pelan kepala gadis itu. Kenapa diam aja? Lo dengar apa kata gue kan? Iya gue dengar. Tapi lo harus ingat rules kontrak kita. Poin keempat, jangan sampai mereka tahu. Titah Sahla. Araf mengangguk. Gue gak akan ngasih tahu mereka hal itu. Sekarang lo istirahat aja. Sahla hanya membalas dengan deheman kecil. Araf lantas berbalik namun baru beberapa langkah dia menghentikan langkahnya. Melihat hal itu tentu saja membuat alis Sahla berkerut. Apakah Araf melupakan sesuatu?
Cowok itu kembali berbalik, berjalan mendekat ke arah Sahlan dan kap. Satu kecupan singkat mendarat di bibir Sahla. Kali ini Sahla membulatkan matanya, dia takut teman-teman Araf melihat meskipun mereka sedang berada di dalam kamar. Tapi pintu kamar Sahla sedikit terbuka menyisakan celah dan bisa saja ada yang mengintip. Good night, Sahla. Nyembunyiin cewek di apart gak bilang-bilang lo, nyet. Seru Haikal setelah kedatangan Araf yang langsung bergabung dengan keempat temannya. Bukan tanpa sebab Haikal merasa kesal pada Araf, itu karena Araf yang diam saja tanpa menceritakan hal itu padanya. Mana ada gue nyembunyiin cewek? Bantah Araf dengan santai. Buktinya itu tadi, dia juga cewek yang cium lo malam itu. Kini Bara yang bersuara. Dia berada di tim Haikal yang tak terima jika Araf tak bercerita perihal Sahla yang tinggal di apartemen Araf. Dia dititipin sama Ibun ke gue. Bokapnya pergi ke Bandung. Jelas Araf. Wah. Anjir, menang banyak lo. Bisa enak-enak dong lo. Ujar Haikal dengan senyuman tengilnya. Satya yang berada di samping Haikal sontak memukul kepala Haikal sedikit kencang. Membuat Haikal meringis pelan sembari mengelus kepala belakangnya. Bangsat lo, nanti kalau gue geger otak ringan lo mau tanggung jawab. Kesal Haikal. Lagian pikiran lo suka aneh. Timpal Satya. Ya elah, lo juga kalau ada cewek yang tinggal bareng sama lo gak bakal bisa nahan. Ya kan, Raf? Araf terkekeh pelan. Itu sih lo, gue enggak. Makanya lo harus berlatih gimana caranya menahan hawa nafsu. Tahu tuh, enak-enak mulu pikiran lo. Seru Bara sembari melemparkan kulit kacang pada Haikal. Chandra yang sedari tadi sibuk membaca buku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah keempat temannya. Dia menyimpan bukunya di atas meja lantas mengambil satu bungkus makanan ringan. Gimana buat festival nanti? Tanya Chandra, merubah topik pembicaraan mereka. Gardan udah hubungin gue, kita ditawarin tampil sama kayak band fakultas lain. Jelas Araf. Kita harus mempertahankan posisi band kita yang menjadi band paling populer di kampus. Jangan sampai posisi itu direbut sama band fakultas lain. Seru Haikal. Setuju, gak rela gue kalau sampai cewek-cewek di kampus berpaling dari kita. Timpal Bara. Itu alasan lo aja biar makin banyak cewek yang deketin lo. Seru Satya. Bara tersenyum miring. Itu keuntungan yang gue dapat. Pokoknya seperti yang kita briefing kemarin. Latihan tiap hari Minggu aja, di studio musik seperti biasa. Untuk lagu ada saran? Yang lagi banyak diminati aja sama kalangan muda. Terus kita bawain versi band. Saran Chandra dan diangguki oleh Araf. Araf dan temannya lantas serius membicarakan penampilan mereka nanti di festival kampus. Terkadang diselingi bercandaan dari Haikal yang membuat mereka tertawa. Sahla melirik botol minumnya yang kosong di atas nakas. Gadis itu memang selalu mengisi botol minumnya hingga penuh. Jika waktu malam Sahla merasa haus dia tidak perlu pergi keluar kamar. Namun kali ini Sahla lupa untuk mengisi botol minumnya. Sahla menghela napas pelan saat merasakan tenggorokannya terasa kering. Ditambah lagi sedari tadi dia tidak berhenti ngemil. Sahla ragu untuk keluar kamar karena Araf menyuruhnya untuk tetap tinggal di dalam kamar. Lagian Sahla juga merasa malu jika harus bertemu dengan teman-teman Araf. Sahla nampaknya tidak bisa menahan rasa dahaganya. Dengan berat hati Sahla mengambil botol minumnya lalu beranjak dari duduk lantas berjalan perlahan mendekati pintu. Gadis itu membuka pintunya sedikit, melirik ke arah luar dan melihat kelima cowok di luar tengah berbincang sesekali tertawa. Perlahan tapi pasti, Sahla membuka pintu kamar dan mengeluarkan tubuhnya dari balik pintu.
Sahla berharap tidak ada yang melihatnya keluar dari kamar. "Sini Neng, gabung sama A. Kita ngobrol bareng." "Dem." Sahla mengumpat dalam hati, mengapa harus ada yang menyadari dirinya keluar dari kamar. Sahla menoleh, kini dirinya tengah menjadi pusat perhatian. Sahla melirik ke arah Araf yang menatapnya sedikit mengintimidasi. Seolah kesal karena Sahla yang tidak mendengarkan perintahnya. "Sini dong, kita kenalan." Sahla tersenyum kikuk, masih dengan memegang botol minumnya yang kosong. Sahla berbalik arah dan berjalan mendekati kelima cowok tersebut. "Duduk sini." Tita Araf menyuruh Sahla agar duduk di ujung tepat di sebelah Araf. Tak mau berdebat, Sahla hanya bisa menurut. "Kenalin diri lo dong." "Kenalin, nama gue Sahla. Lo tahu kita kan? Band 0x1 yang terkenal di kampus kita." Seru Haikal, senyum bangga tak luput dari wajahnya. Sahla mengangguk. "Siapa yang gak kenal kalian? Meskipun gue gak terlalu tertarik, tapi gue tetap tahu kok. Gue tantang lo, sebutin nama kita sambil tunjuk orangnya." "Tantang Bara." Sahla hanya mengidikkan bahunya. "Lo Bara, lo Satya, lo Haikal, dan lo Chandra. Bener kan?" Satya menggelengkan kepalanya, dia menunjuk ke arah Chandra yang berada di seberang Sahla. "Itu Chandra, Haikal, gue Satya, Bara, terus Araf." "Koreksi Satya. Sorry, gue salah. Lo di sini gak diapa-apain kan sama Araf? Kalau dia ngelakuin sesuatu, lo tinggal bilang aja sama gue." Seru Bara. "Jangan mau, dia buaya. Gak ngaca lo, bangke." Festival kampus kapan?" tanya Sahla. "Belum tahu sih kalau itu," jawab Chandra. Sahla mengangguk paham, meskipun awalnya merasa canggung, namun perlahan Sahla tak merasakannya lagi. Ternyata teman-teman Araf sangat welcome padanya meskipun Sahla pernah melakukan hal memalukan. Sahla baru menyadari bahwa mereka berlima memang tampan, pantas saja banyak yang menyukai mereka. Selain itu juga sifat mereka yang friendly membuat Sahla nyaman untuk ikut mengobrol. "Gue baru tahu temen lo pada ganteng-ganteng ternyata. Selama ini gue kemana aja, ya? Pantes Tania jadi fans garis keras band lo. Lo baru keluar dari goa?" ledek Araf. "Pokoknya saat band lo tampil, gue bakal nonton paling depan sama Tania. Lo harus notice gue." Setelah kepergian teman-teman Araf, Sahla masih betah duduk di sofa. Begitupun dengan Araf, mata cowok itu sedari tadi tak lepas dari layar televisi yang menayangkan film Hollywood favoritnya. "Comblangin gue dong, Raf. Supaya gue bisa lupain Arjuna." Seru Sahla sontak membuat Araf menoleh pada Sahla. Terlihat Sahla tengah melihat foto Araf dan keempat temannya. "Ini Bara kan?" tanya Sahla sembari menunjuk cowok berambut agak panjang di foto tersebut. "Dia ganteng, apalagi kalau rambutnya kayak gitu." "Jangan sama dia." "Kenapa emangnya?" "Dia buaya darat, suka mainin perasaan cewek. Dia gak cocok buat lo, yang gue lihat-lihat kayaknya lo bulol. Nanti lo sakit untuk yang kedua kalinya, jangan masuk ke lubang yang sama." Sahla mendengus kesal saat Araf mengatainya bulol. Sahla kembali melihat foto kelima cowok yang menawan itu. "Kalau sama Haikal aja gimana? Dia humoris, gue suka cowok humoris." "Jangan sama dia." "Ceka, dia kenapa? Dia gak pernah serius kalau berhubungan sama cewek." "Ya, 11-12 sama Bara. Bedanya Haikal gak terlalu deketin banyak cewek." Sahla hanya bisa mengangguk pelan. "Nah ini nih, Chandra aja. Dia kelihatan kalem gitu, lebih pendiam di antara kalian berlima.
Jangan sama dia. Kenapa? Jangan sama dia kalau lo gak mau dikacangin. Dia lebih sayang buku-bukunya ketimbang hal sekitar. Kalau Satya, jangan sama dia. Kenapa lagi sih? Dia mata duitan, nanti duit lo habis sama dia. Ternyata teman-teman lo gak ada yang benar. Ada satu yang belum lo tunjuk. Ucap Araf. Siapa? Gue. Sahla menatap Araf yang sedari memang tengah menatap ke arah Sahla. Lagi-lagi pandangan mereka bertemu cukup lama. Sahla menelan salivanya saat tatapan Araf begitu dalam padanya. Sahla kembali menolehkan kepala, menatap layar ponselnya yang berwarna hitam. Lo harus ingat poin yang kedua, gak boleh melibatkan perasaan. Meskipun hari ini adalah hari Minggu, waktunya untuk bersantai ria atau sekedar bermalas-malasan. Tapi tidak untuk seorang Sahla, gadis itu sudah bangun sejak pagi. Masih menggunakan handuk kimononya, Sahla mengeringkan rambut menggunakan hair dryer di depan cermin. Setelah dirasa rambutnya tak lagi basah, gadis itu lantas mematikan hair dryer tersebut. Setelah itu dia berjalan menuju lemari pakaian. Pakai baju yang mana ya? Ini aja deh, lagian seharian ini gue gak bakal kemana-mana. Selesai menggunakan pakaiannya, Sahla berniat untuk membuat sarapan karena perutnya yang keroncongan. Gadis itu berjalan menuju dapur, membuka kulkas dan menemukan roti serta selai stroberi di sana. Tak lupa, Sahla pun mengambil susu kotak yang dia beli kemarin malam. Masih pagi udah bangun padahal hari Minggu. Sahla sedikit tersentak saat mendengar suara di belakangnya. Sahla berbalik dengan tangan penuh memegang roti. Selai stroberi serta susu kontak lalu menyimpannya di atas meja bar. Tumben masih pagi perut gue udah keroncongan minta diisi. Balas Sahla dengan tangan yang lihai memoleskan selai stroberi di atas roti. Araf berdiri di hadapan Sahla, matanya fokus pada kegiatan yang dilakukan Sahla. Sebuah ide jahil tiba-tiba terlintas di otak Araf. Cowok itu menyeringai. Tangannya dengan cepat merebut roti yang sudah teroles selai, merebutnya dari tangan Sahla. Sontak saja Sahla menggeram kesal, padahal Sahla hendak memakan langsung roti itu tapi Araf malah mengambilnya. Balikin, Raf. Lo kalau mau bisa bikin sendiri. Araf menggelengkan kepala, menolak permintaan Sahla untuk mengembalikan roti di tangannya. Kesal, Sahla berjalan menghampiri Araf, gadis itu hendak mengambil kembali roti miliknya. Namun Araf malah mengangkat tangannya membuat Sahla kesulitan untuk menggapai. Masih pagi jangan bikin gue emosi. Geram Sahla. Coba ambil kalau bisa. Tantang Araf. Sahla menghembuskan napas kasar, gadis itu menjinjitkan kakinya dengan tangan yang terulur ke atas. Hendak mengambil roti di tangan Araf, namun usahanya nihil mengingat postur tubuh Araf yang lebih tinggi darinya. Mau? Goda Araf. Balikin. Kesal Sahla. Araf menunjuk ke arah bibir dengan satu tangannya yang lain. Sahla mendelikan matanya semakin kesal dengan sikap Araf. Araf, please. Gue lapar banget. Mohon Sahla. Makanya cium dulu dong. Ceka, nyebelin banget jadi orang. Sahla mengerjapkan mata mencoba menghalau rasa gugup yang seketika menyergap. Kini wajahnya sudah memerah bahkan sampai telinga. Biasanya, Araf yang akan memulai namun kali ini Sahla. Tentu saja Sahla tidak tahu harus bagaimana. Sementara Araf, cowok itu tertawa geli. Rasa senang membuncah di hatinya. Dia menunggu Sahla yang akan mulai menciumnya. Melihat bagaimana Sahla yang begitu gugup untuk memulai membuat Araf gemas. Ingin sekali Araf langsung meraup bibir merah Sahla. Namun kali ini Araf harus menahannya, dia ingin Sahla yang memulai. Ting, tong,
Sit. Araf menggeram kesal, padahal wajah mereka sudah berjarak beberapa centi dan tinggal memajukan sedikit lagi bibir mereka pasti akan bersentuhan. Namun, seseorang di luar mengganggu Araf yang ingin merasakan bibir Sahla. Akhirnya, Sahla bisa bernapas lega. Untuk saat ini tidak akan ada ciuman. Melihat Araf yang lengah, Sahla langsung menarik tangan Araf lantas mengambil roti miliknya. "Araf, Sahla. Ibun datang," seru Jessie. Wanita itu menenteng 2 kresek belanjaan, yang satu berisi sayuran dan satunya lagi berisi 3 bungkus bubur ayam. Sengaja Jessie beli untuk Sahla dan Araf sarapan. Jessie lantas menaruh 2 kresek itu di atas meja. "Kalian udah sarapan belum?" "Nih, Ibun beli bubur ayam buat kalian berdua," ujar Jessie. Araf yang merasa dongkol hanya mampu mendengus kesal, hilang sudah momen yang dia tunggu-tunggu. Cowok itu berjalan menuju rak piring, mengambil 3 mangkuk dan 3 sendok lantas kembali mendekat ke meja makan. "Sahla sini sayang, kita sarapan bareng," seru Jessie. "Sahla udah sarapan, Bun. Tapi cuma roti," timpal Sahla sembari mendekat ke arah Jessie. Gadis itu lantas duduk di samping Araf. "Mana kenyang kalau sarapan roti doang." Jessie memindahkan bubur ayam dalam plastik ke dalam mangkuk. Setelah selesai semuanya wanita itu ikut duduk di kursi depan Sahla. "Sahla gimana betah tinggal di sini?" tanya Jessie memulai pembicaraan. "Sahla betah, Bun," jawab Sahla dengan kepala yang mengangguk. "Kalau Araf nakal atau dia gak jagain kamu, jangan sungkan buat lapor sama Ibun. Biar Ibun jewer telinga dia sampai merah." Sahla tertawa mendengar penuturan Jessie. "Siap, Bun. Nanti Sahla bakal buat laporan ke Ibun kalau Araf nakal." "Araf mana pernah nakal?" Sepertinya Araf merasa tak terima dengan perkataan Jessie. "Buat jaga-jaga takutnya kamu berbuat nakal sama Sahla. Ibun awalnya sempat khawatir kalau harus nitipin Sahla ke kamu. Mengingat kalian kan perempuan sama laki-laki terus tinggal di tempat yang sama. Tapi Ibun percaya sama Araf, kamu gak bakal macam-macam sama Sahla." Sahla meringis pelan, tidak tahu saja kalau Araf sudah beberapa kali menciumnya. Bahkan di antara mereka berdua terdapat kontrak yang mengharuskan mereka berada pada posisi yang intim. "Mau kemana lo?" tanya Sahla saat melihat Araf yang sudah rapi seperti hendak keluar. "Latihan band, mau ikut?" Sahla menggeleng. "Enggak, nanti gue ganggu kalian latihan." "Lah, gue pengen," ucap Araf tiba-tiba. "Pengen apa?" tanya Sahla bingung dengan perkataan Araf yang tidak jelas. Saat Araf mendekati dirinya, Sahla langsung tahu apa yang diinginkan Araf. Entah kenapa, melihat Araf yang semakin mendekat refleks membuat Sahla memundurkan langkahnya. "Duh!" Kaki Sahla menabrak sofa membuat gadis itu otomatis langsung terduduk. Araf masih saja terus mendekat. Bahkan kini Araf membungkukkan badan agar wajahnya sejajar dengan wajah Sahla. Harusnya gak ada ciuman kali ini," ucap Sahla dengan gugup. "Wai?" tanya Araf dengan satu alis yang terangkat. "Lo gak dengerin tadi apa kata Ibun? Lo gak boleh nakal sama gue." Araf terkekeh membuat Sahla mengerutkan dahinya bingung, apa yang lucu? "You have signed our kiss contract." Poin ketiga, lo ingat. Kalau lo langgar, kontrak berakhir dan silahkan lo boleh pergi dari sini. "Oh oke, gue mau." Sahla hanya bisa pasrah. "Kiss me," titah Araf dengan suara seraknya. Sahla dengan gugup menatap ke arah mata Araf yang tengah menatapnya lalu tertuju pada bibir Araf. Haruskah Sahla yang memulai? Gemas dengan Sahla yang hanya fokus memandang bibirnya.
Langsung saja Araf mendaratkan bibirnya pada bibir Sahla. Tangannya terjulur ke sandaran sofa seolah mengurung gadis itu. Hanya sebentar, Araf melepaskan T4U4N bibir mereka. Cowok itu mengusap lembut bibir Sahla yang basah. Jujur gue pengennya lebih lama, tapi gue udah telat. Kalau ada apa-apa langsung telepon gue. Seketika itu juga Araf berdiri tegak, tanpa menunggu jawaban Sahla cowok itu langsung melangkah pergi. Meninggalkan Sahla yang masih diam mematung. Ada yang salah dengan Sahla, benar-benar ada yang salah dengan dirinya. Sahla mengusap bibirnya yang kini terasa hampa. Kenapa tiba-tiba muncul perasaan tak rela saat Araf menghentikan ciumannya?